Waalaikumsalam, silakan masuk. Ini siapa? Oh Riri ya. Tadi sudah dipanggil temennya ya? Iya. Emang sih ketemu untuk manggil Riri gitu di kelasnya. Kamu kelas berapa? 7. 7. Oh iya benar. Riri kelas 7. Oke. Gini aja sebelum kita mulai kegiatan hari ini kita berdoa dulu ya sebelum kegiatannya hari ini lancar. Kita bisa Riri habis dari mana? Dari kelas atau dari mana? Soalnya tadi Bu Rizky dan kamu manggilnya dari jam 9 tadi gitu, kok baru kesini gitu. Terus nunggunya agak lama gitu, karena sudah menanti dari tadi gitu. Riri sudah tahu belum Bu Rizky suruh kesini berapa? Belum tahu. Gini aja sebelum kita lanjut, Bu Rizky mau tanya. Tadi Riri berangkat ke sini naik apa? Nyari mana sih? Bantengan itu yang ada itu ya, lonjoran atau apa itu ya? Iya, goreng atau apa ya? Sini kan, dekat pasar Projo itu. Iya. Agak lupa ingat juga gitu. Terus tadi kesininya jam berapa sampai sekolah? Sampai sekolah itu telat. Nah kenapa telat? Masih nunggu ibu masak, nunggu makan. Tadi nungguin ibu di depan gitu ya. Kali apa tadi? Tapi kabarnya Riri baik kan? Kok sampai telat itu loh, ada apa? Sampai sininya jam berapa sih? Udah tahu udah lihat. Tapi sudah masak ya? Iya. Ini sebelum kita mulai, aku sih mau menyampaikan sedikit sama Dewi dulu. Ini apa? Rizky itu mendapat laporan dari beberapa guru dari kelas sama guru BK yang lain gitu. Jadi karena dia wali kelas itu ngobrol sama bapak ibu guru yang lainnya gitu, jadi kan kayak dari A ke B ke C, jadi kan kayak oh ya itu jadi gini gitu. Jadi sudah tahu apa belum? Yang dimaksud guru itu apa? Belum tahu. Jadi gini, Bu Rizky itu kemarin mendapat beberapa laporan kalau Riri itu saat ini apa kayak sering mengantuk di kelas itu, nggak kayak biasanya. Benar apa enggak? Benar. Berarti terus ini juga dari guru yang lainnya itu kayak Riri itu sulit berkonsentrasi gitu saat pelajaran ataupun saat apa ulangan harian, kalau nggak salah ulangan matematika atau apa gitu. Itu benar apa enggak? Ya benar. Berarti sesuai ya laporannya dari bapak ibu guru yang lain. Terus ini juga ada yang bilang kalau Riri itu sebelumnya itu aktif di kelas, terus akhir-akhir ini kayak terus mudah ngantuk di kelas. Itu benar apa enggak? Gini Riri, nah ini kan Bu Rizky sudah menyampaikan beberapa gejala yang Riri alami dari laporan yang Bu Rizky dapatkan gitu ya. Nah jadi begini, hari ini Bu Rizky mau mengajak Riri itu melakukan konseling individu. Ini sebenarnya sudah pernah konseling individu atau belum? Tapi sudah pernah mendengar? Sudah pernah. Terus ini apa? Riri sebelumnya pernah nggak kayak apa melakukan atau dipanggil guru BK selain Bu Rizky? Belum kayak ngobrol sama guru BK yang lainnya gitu? Belum pernah. Berarti baru kali ini ya? Jadi ini pertama kalinya juga ya bagi Riri melakukan konseling individu. Jadi konseling individu ini nanti Bu Rizky akan membantu Riri dalam menyelesaikan beberapa masalah yang Riri alami. Contohnya ya kayak tadi yang Bu Rizky sebutkan beberapa gejalanya seperti itu. Terus ini nanti kita
kita lakukan waktunya itu selama 40 menit saja kurang lebihnya. Nah, terus juga dalam konseling individu ini ada beberapa akses yang harus kita pahami gitu. Salah satunya itu akses kerahasiaan. Kenapa dikatakan rahasia? Jadi dalam obrolan kita ini hanya Rizky sama Riri aja yang tahu gitu. Jadi jangan sampai itu Rizky ataupun Riri itu menyampaikan informasi yang ada di sini itu kepada orang lain. Contohnya ketika kita melakukan konseling individu ini, Riri itu bercerita ke teman-teman tadi aku sama Rizky itu ngobrol ini itu. Nah itu sama aja kan Riri tidak menjaga apa tadi? Terus sebaliknya juga kalau Bu Rizky itu misalnya bilang ke siapa, ke Bu Rifka atau Bu Ininya yang kemarin lapor ke Bu Rizky tentang permasalahan ini itu bilang ini tapi sudah tak panggil anaknya yang namanya siapa itu sama aja kan Bu Rizky tidak menjaga apa tadi jadi dalam hal ini kita sepakati jadi rahasianya itu dijaga sama Riri dan gitu ya. Terus selanjutnya ada juga asas kesukarelaan. Kalau asas kesukarelaan itu Riri datang ke sini itu tanpa adanya paksaan. Terus sekarang tanya, Riri ke sini terpaksa kan enggak terpaksa kan? Cuma tadi mungkin Riri ada kegiatan di kelas makanya agak telat ke sini gitu ya. Yang penting kan Riri sudah bertanggung jawab datang ke sini secara kemauan Riri, nggak terpaksa kan? Terus selanjutnya ada juga asas keterbukaan yang terakhir. Jadi pada asas keterbukaan ini nanti Riri itu menyampaikan yang dirasakan atau permasalahannya itu secara terbuka. Dan terus juga menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan saran ke Riri itu juga secara terbuka. Jadi komunikasinya itu bisa supaya nyambung gitu aja. Jadi kita keterbukaannya itu harus ada seperti itu ya. Terus ini bisa dilanjutkan ya? Bisa dilanjutkan. Tadi Bu Rizky sudah bilang ya waktunya 40 menit gitu kurang lebihnya. Kita ngobrolnya santai aja, Riri nggak usah tegang. Apa nggak usah takut. Ini tadi kan Bu Rizky sudah bilang kita ngobrolnya santai aja. Sebelumnya Bu Rizky tanya-tanya dulu aja ya sama Riri. Dari beberapa laporan yang Bu Rizky dapatnya tadi kan secara garis besarnya. Nah ini secara beberapa laporan dari Bapak Ibu Guru begitu. Terus Bu Rizky tanya, Riri bisa nggak menceritakan kegiatan Riri setiap hari malam sebelum tidur itu ngapain aja? Jadi sama dari permasalahan Riri yang tadi malas di kelas terus ngantuk itu karena itu ya nonton drakor aja atau ngapain gitu selain itu? Selain itu juga nonton kayak TV. Terus drakornya apa yang ditonton sama Riri? Banyak. Contohnya apa? Contohnya yang baru-baru ini gitu apa? Gives you dancing. Oh itu. Riri suka nonton itu? Sudah selesai, sudah tamat atau belum? Masih. Ya. Berapa episode? Sudah dapat berapa episode? Baru 3. Oh baru 3. Berarti dari lihatnya baru ya? Iya. Tapi itu filmnya drakornya baru atau sudah lama sih? Baru. Oh baru. Berarti Riri mengikuti ya? Iya. Terus itu kita nonton drakor. Terus konten K-popnya apa yang ditonton sama Riri? Ya, vlog gitu. Lihatnya di mana? Lihatnya di mana? Di YouTube. Oh di YouTube. Selain di YouTube? Enggak ada. Di YouTube. Itu yang dilihat apa? Kontennya, maksudnya kontennya siapa gitu? K-pop group? Oh Rise. Itu
Riri suka lihat itu. Iya. Ketika Riri lihat itu apa sih yang Riri rasakan? Ya seru aja, seru. Terus Kadang juga bikin ketawa. Iya. Kayak apa? Menimbulkan semangat atau memberikan semangat Riri gitu ya. Terus ini dalam sehari kira-kira berapa jam yang Riri habiskan untuk menonton drakor sama lihat konten K-pop-nya? kadang agak boring, jadi ya 1 jam. 1 jam itu jam berapa? Mulainya jam berapa? Biasanya kalau malam mulai dari jam 9 sampai 10. Jam 9 sampai jam 10 malam ya berarti? Iya. Itu 1 jam aja? Itu nonton drakor atau K-pop-nya? Drakor yang tadi ya, apa tadi judulnya? When life gives you tension. Dulu sih kayak pernah dengar gitu. Soalnya sering apa ya, apa lewat di TikTok begitu. Cuman apa gue sih belum lihat karena akhir-akhir ini gue sih agak sibuk juga gitu. Cuma kadang kalau gue sih ada waktu longgar gitu juga sesekali nonton apa drakor kayak gitu. Cuma ngisi waktu doang aja. Oke. Nah ketika Riri lihat itu malam hari itu merasanya gimana? Ngantuk kah atau gimana? Ya kadang sampai ketiduran. Sampai ketiduran? Iya. Itu pakai HP apa laptop? HP. Nah, waktu tiduran HP-nya tetap nyala atau gimana? Kalau aku udah sih ya mungkin sih Dimatiin. Tapi nggak sampai itu ya kayak Riri apa melihat drakornya itu terus ketiduran HP-nya nyala sampai baterainya habis kah atau sampai pagi? Enggak. ya jarang. Tapi pasti kan ketiduran terus ngantuk dimatikan. Iya. Terus ini apa sih yang Riri rasakan itu ketika saat pelajaran berlangsung ketika pagi harinya itu kan malam hari. Nah Riri itu lihatnya ketika malam libur atau ketika hari biasa seperti ini? Kadang hari biasa, kadang ya tapi biasanya saya nunggu hari libur Cuman kalau memang kayak apa nggak ada kegiatan kamu hari biasa itu udah nonton. Iya. Itu setiap lihatnya setiap kali terus apa kadang sore atau pagi atau gimana gitu? ya kadang pagi, sore. Tapi nggak mesti ya waktunya. Iya. Tapi seringnya malam. Terus ini Rizky tanya, tugas sekolah Riri akhir-akhir ini bagaimana belakangan ini? Misalnya kayak sering menunda pekerjaan kah atau bagaimana gitu? Ya kalau menunda ya bisa. Iya, menunda. Menundanya itu karena apa nih? Lupa, ngantuk juga Bu. Terus ngantuk. Iya kan nonton gitu. Nonton drakor itu sama apa konten K-pop di YouTube itu kan ya. Oke. Terus ini apa sih yang dirasakan Riri ketika Riri tidak sempat menonton atau mengikuti updatean K-pop atau drakor dalam satu hari? Yang kamu rasakan apa? Kayak kurang ada kurang gitu. Kayak ada yang kurang gitu. Kayak dalam hari-harinya Riri kayak ada yang kurang pas gitu. Iya. Karena sudah terbiasa itu tadi ya. Oke, terus sekarang menurut Riri kebiasaan begadang itu berpengaruh terhadap prestasi Riri nggak? Iya. Berpengaruh ya. Berpengaruhnya itu kan karena apa? Karena ya itu Terus konsentrasi gitu kan ya. Itu pernah saat ini Riri alami nggak akhir-akhir ini kayak nonton apa tadi venue apa tadi judulnya gue sih lupa lagi. dan lagi sih Singkatannya apa? Disingkat aja deh.
WLGYT. WLGYT, oke. Singkat aja ya, Iya. biar enggak Bu Rizky bingung mengikutinya sama idol K-pop tadi ya. Terus ini, apakah Riri pernah mencoba membatasi waktu untuk menonton itu tadi enggak? Pernah membatasi. Ketika Riri membatasi itu yang Riri rasakan apa? Ya kesisa tapi Agak susah tapi memang harus dibatasi. tapi segera tidur juga. Benar sekali. Karena Riri itu kan ya sering nontonnya malam-malam. Kamu nontonnya jam 10 sampai jam 11 itu padahal sudah waktunya tidur kan? Ya. Terus ini apakah orang tua Riri itu pernah menegur kebiasaan Riri nggak ketika Riri menonton itu di rumah waktu malam hari gitu? Orang tuanya Riri itu kan bapak atau kakak gitu, orang rumah menegur nggak? Ya kadang menegur kadang enggak. Menegurnya itu kenapa? HP gitu loh cerita. Iya. Terus kan apa nggak tahu ya. Jadi kayak bilangnya main HP mulu, main HP mulu. Apa mata HP terus itu kan? Iya. Ketika orang tua Riri itu pernah menegur itu, Riri memberikannya jawaban itu seperti apa? Nanti Ya bisa selesai. berarti itu contoh apa tadi, menunda kan? Iya. Riri menyadari hal itu apa enggak? Iya. Ya, meskipun dikerjakan tapi masih nanti dulu gitu kan. Terus ini apa? Dari drakor atau konten K-pop tadi yang paling Riri sukai itu lebih ke drakornya atau ke konten K-popnya? Konten K-popnya. Karena seru aja. Itu ini apa? Ketika kamu nonton iklan YouTube kan tadi ya, nonton itu durasinya berapa menit sih? Biasanya kalau ada yang sampai 30 menit. Berarti lebih itu ya, drakor kan? Iya. Lebih lama drakor. Sampai 1 jam. Terus drakor itu juga kan episode juga berkelanjutan banyak dan nggak mungkin ditonton dalam satu hari kan. Terus kalau ketika nonton ada YouTube juga berkelanjutan nggak, atau hanya satu kali video aja terus ganti lagi gitu? Berkelanjutan. Itu satu video itu kan 30 menit ya. Iya. Nah, ketika 30 menit Riri menonton itu, Riri itu sambil apa? Maksudnya sambil makan kah? Atau sambil tiduran? Atau sambil ngapain gitu? Ya kadang sambil makan. Terus ini berikutnya, ketika Riri saling menonton drakor atau konten K-pop itu tadi, Riri itu belajarnya pada saat apa nih? Kan kata Riri tadi ketika malam sering nonton gitu. Belajarnya itu apa? Pas ada PR gitu. Kadang nggak ngerjain. Nggak ngerjain. Terus gimana PR-nya? Karena kalau laki-laki di sekolah itu masih ada jam kerjain gitu. Kerjaan di kelas. Iya, kayak gitu. Kayak itu ya. Berangkatnya pagi-pagi banget gitu untuk kerjain tugas. Nah, ketika Riri melakukan itu, yang paling sering itu pelajaran apa sih? Atau semua atau hanya beberapa gitu? Beberapa. Contohnya apa? Yang paling sering atau akhir-akhir ini? Matematika. Terus bahasa Jawa. Ada lagi? Udah. Dua itu ya yang paling sering. Ketika Riri melakukan hal tersebut, kalau misalnya Rizky tanya, kenapa Riri nggak mengerjakannya itu ketika di rumah? Pas PR matematika atau bahasa Jawa itu kenapa?
nggak bisa kah ketika di rumah dikerjakan, atau memang nggak sempat karena nonton K-pop tadi, atau karena malas? Malas. Jadi awalnya Riri ada PR bahasa Jawa sama matematika, malas, terus akhirnya pakai HP nonton konten idol K-pop tadi, terus lupa gitu, ya bener nggak? Iya benar. Berarti Riri menyadari kan hal itu ya. Terus ini Riri, kalau misalnya Riri diberi kesempatan untuk tetap menonton hiburan tadi, tapi juga bisa lebih fokus belajar, apa yang ingin kamu ubah dalam keseharian? Ya itu batasi nonton video konten K-pop lagi, terus sering PR, belajar Jadi belajar di rumah, terus membatasi menonton tadi, terus sama sering belajar dulu. sering belajar di rumah. Oke, jadi itu yang benar yang dikatakan Riri. Berarti secara tidak langsung Riri masih memiliki tanggung jawab ya, karena Riri masih menjadi anak sekolah. Jadi Riri memiliki tanggung jawab ketika kapan sih aku harus menonton drama Korea, kapan sih aku harus menonton konten idol K-pop, dan kapan aku harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab Riri sebagai seorang pelajar, ya kan? Oke. Terus selanjutnya Bu Rizky minta tolong Riri ya untuk mengisi angket kuesioner gitu. Itu nanti ada beberapa pertanyaan atau pernyataan yang nanti dijawab gitu. Nah ini nanti ada 3 kuesioner yang harus diisi sama Riri. Nah yang pertama ini ada beberapa pernyataan yang harus dijawab Riri. Ini nanti ya atau tidak gitu, sama seperti ini perintahnya. Isilah beberapa pernyataan di bawah dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan keadaan Riri saat ini yang dirasakan, dengan memberikan tanda jengkal gitu. Jadi nanti kalau misalnya dalam pernyataan 1 Riri merasa dijentang, kalau tidak merasa dijentang yang tidak. Paham? Nah, sekarang bisa diisi sama Riri. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Dari situ centang juga sudah ini pakai alas ini langsung centang gitu aja. Saya merasa hanya drakor atau K-pop yang bisa membuat saya bahagia. Nah, ya kalau tidak sudah. Ini nama panjangnya Riri siapa ini? Ardia Meli Setendria Febri Utomo. Nah, panggilan Riri dari mana? Dari Febri itu sama Setendria. Berarti singkatan gitu? Iya. Yang bikin singkatan siapa? Oh kakak. Namanya bagus loh Riri. Ya, kasih ya. Nah ini Riri sudah mengisi angkat yang tahap pertama, nanti ada tahap selanjutnya begitu. Oke. Setelah Riri mengisi ini tadi, sudah Bu Rizky lihat bahwasanya memang Riri akhir-akhir ini itu kayak merasa kecanduan nonton drakor, terus nonton idol K-pop, karena mungkin Riri merasa bosan atau itu tadi, terus males, terus akhirnya pelariannya nonton drakor itu tadi. Nah, sekarang begini Bu Rizky tadi kan sudah bilang ketika yang dilakukan Riri itu tadi hal yang benar atau salah, hal yang negatif atau positif? Antara negatif sama positif. Berarti itu ya, ada negatifnya ada positifnya gitu. Nah menurut Riri negatifnya apa? Dia itu bikin ngantuk di kelas, Benar. tidur nggak teratur, Terus tidur. terus ini yang positifnya menurut Riri?
bikinnya bikin aku bahagia gitu loh. Sama seperti pernyataan tadi ya, Iya. bikin diri bahagia. Ada lagi? Sudah. Selain bahagia, masa nggak ada? Pasti kan ada yang berkesan, misalnya Riri nonton drakor apa gitu kan ada berkesannya gitu. Berkesannya ada nggak? Iya. Apa? Kayak apa ya, bingung jelasin. Gak apa-apa, jelasin aja. Seneng gitu aja, seneng lihat perkembangannya di drakor itu. Terus jadi kayak pengen dapat teman kayak yang drakor itu. Terus ini Riri, iya, Riri kan akhir-akhir ini lihat drakor yang itu tadi ya. Nah, selain itu ada lagi nggak drakor yang sudah pernah Riri lihat dan itu merasa Riri itu berkesan atau merasa Riri itu nggak bisa melupakan gitu? Ada nggak selain drakor yang judulnya tadi? Ada Apa? Tintin Watermelon Itu drakor tahun berapa itu? tahun 2022 baru kemarin, Tahun kemarin. Oh iya. Terus ini apa Riri itu suka nonton drakor sama idol K-pop itu sejak kapan sih? sejak dari kelas 5. Lama ya berarti? Iya. Berarti apa K-pop garis keras ya kamu? Iya. Terus ini Riri yang sudah pernah Riri lakukan ketika Riri menyukai hal tersebut apa? Gimana sih? Misalnya Bursi juga suka drakor juga Riri, sama idol K-pop juga suka. Kalau Bursi itu sukanya idol K-pop itu EXO, kamu tahu EXO? Tahu. Nah, tahu. Nah, Bursi suka itu. Terus drakor yang pernah Bursi lihat dan yang berkesan itu drakor di OTS, kamu tahu nggak? Di Scandinavian of the Sun itu Saya tahu. pernah lihat? Belum. Itu sudah lama soalnya, 2016 Bursi pernah lihat itu. Coba kamu lihat, tapi itu tadi harus lihatnya itu ketika hari libur, jadi nggak boleh setiap hari. Nanti kamu belajarnya apa? Terlalaikan lagi, terus PR-nya nggak dikerjakan gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita itu memiliki apa seperti hiburan kah atau memiliki seperti supaya semangat lagi gitu, semua orang tuh memiliki hal tersebut. Kayak misalnya memiliki hobi memasak. Nah, ketika orang capek, contohnya ya, ketika kita capek, kita itu hobi memasak. Nah, kita masak bikin mood kita naik kayak gitu. Apalagi masakannya enak, kan seneng. Nah, contoh seperti itu. Nah, menurut Riri itu hal positif apa negatif? Positif. Positif kan? Iya. Nah, karena itu tadi membangkitkan semangat dan mendapatkan atau menghasilkan hal yang sangat baik kan, hal yang baru begitu. Nah, contoh seperti itu. Terus misalnya kayak dalam kasusnya Riri ini, Riri kan suka nonton drama apa idol K-pop. Nah, misalnya ada temennya Riri atau Bu Rizky merekomendasikan yang hal yang perlu dilihat seperti itu. Nah, itu Riri juga harus bisa membatasi. Misalnya Riri harus nontonnya ketika hari libur saja, hari Sabtu kah atau hari Minggu kah, seperti itu. Dan itu harus dibatasi waktunya juga kayak gitu. Jadi nggak misalnya Riri maraton dari pagi sampai malam. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Iya. Soalnya ada beberapa kasus yang seperti itu. Jadi kayak melalaikan tanggung jawabnya, terus melupakan tugas-tugasnya sebagai pelajar karena dia terlalu mengikuti hal tersebut. Kayak kemarin yang lagi rame, kamu tahu nggak apa skandalnya siapa Kim Saeron itu? Tahu? Sama Kim So Hyun itu tahu kan? Iya. Nah, kamu mengikuti juga? Iya. Nah, bersih juga, tapi kan ada batasannya, ya kan? Iya. Nah, terus dari hal tersebut yang Riri dapatkan apa? Ya, nggak dikit sih Bu. Dikit. Yang aku dapat. Karena tahu Kim So Hyun itu suka anak kecil karena nggak salah. Nah, kayak gitu. Iya. Nah, itu hal yang negatif atau positif dari berita kasus tersebut? Negatif. Nah, negatif kan. Iya. Nah, jadi dari beberapa tontonan yang Riri tonton pada apa tentang dunia apa entertain atau di sana di Korea itu tidak semuanya itu bagus Riri. Gitu. Kayak contoh itu tadi itu kan juga termasuk hal yang buruk kan? Iya. Nah, dan itu juga Riri harus bisa apa ya kayak bisa membedakan ini baik nggak sih aku
aku lihat ini baik gak sih buat, maksudnya kayak dalam kehidupan Riri sehari-hari kah, atau dalam pandangan Riri seperti itu ya kan. Nah, jadi itu bisa menjadi contoh juga seperti itu. Nah, bisa dipahami Riri? Bisa. Terus ini tadi kan misalnya Riri merasa kalau mengerjakan tugas itu karena malas, ya kan, karena malas. Nah itu nanti bisa Riri ubah. Misalnya kalau Riri kan malas karena tugasnya susah atau apa tadi? Apa saja alasannya? Ngantuk juga. Ngantuk. Tapi ketika lihat HP ngantuk apa? Iya, ngantuk, iya kan? Iya. Nah itu sering Riri alami, iya kan? Nah jadi dari hal tersebut bisa Riri ubah begini, misalnya aku merasa mengantuk ketika aku mengerjakan tugas sekolah. Nah bisa Riri ganti dengan begini, aku mencoba mengerjakan beberapa tugas yang diberikan oleh guru, tetapi dengan adanya hiburan atau apa, misalnya sambil nonton drakor apa ada K-pop itu konten itu bisa, tapi Riri harus tetap konsentrasi dalam mengerjakan tugasnya. Jadi nggak Riri itu lebih condong ke satunya aja. Jadi Riri harus bisa mengimbangi seperti itu. Nah, misalnya Riri mengerjakan tugas ini kan menulis atau di laptop kan, misalnya tugasnya di Google apa biasanya? Di Chromebook ya? Iya, tugas di Chromebook. Nah, itu kan Riri bisa mengetik sambil melihat konten itu tadi. Iya, seperti itu. Atau juga Riri bisa mendengarkan musiknya aja. Kayak idol K-pop itu yang apa tadi yang Riri lihat? Rise, siapa tadi? Rise itu. Nah, itu kan punya banyak lagu toh. Iya. Nah, itu juga bisa Riri lakukan. Aku mengerjakan tugasku sambil mendengarkan lagunya itu tadi. Nah, kan nggak harus dilihat video klipnya kan. Nah, kan bisa didengarkan. Nah, jika Riri menerapkan hal tersebut, tugas Riri bisa terselesaikan nggak menurut Riri? Bisa. Bisanya karena apa? Karena ya sambil dengar lagu terus jadi kayak semangat gitu. Benar. Berarti dari hal ini Riri bisa memberikan atau bisa mendapatkan solusinya kan. Sama seperti yang Bu Rizky kasih contoh tadi. Nah, benar, yang dilakukan Riri sudah benar. Jadi tinggal Riri melakukan penerapannya seperti itu. Gitu. Terus bisa juga Riri misalnya lagi contohnya kayak Riri lagi gabut butuh tontonan. Nah Riri bisa melakukan tersebut dengan membantu ibu. Jadi nggak bergantung menonton konten K-pop tadi. Jadi misalnya aku lagi misalnya hari libur kan nggak ada tugas atau apa, aku lagi mager atau lagi malas gitu, tapi aku jangan sampai melihat HP, apalagi nonton drakor atau nonton itu tadi konten YouTube K-pop itu. Bisa juga dilakukan dengan membersihkan kamar, membersihkan rumah, terus menata tempat tidur. Itu hal yang positif apa negatif? Positif kan, dapat manfaatnya juga toh. Nah, seperti itu. Terus ini Riri tadi kan sudah beberapa Bu Rizky berikan contoh dan juga Bu Rizky berikan masukan, dan dari Riri sendiri kan juga memiliki pendapat juga kan dari permasalahan atau kasus ini. Nah sekarang Bu Rizky minta Riri untuk ini ya, mengisi angketnya selanjutnya. Nah angket ini yaitu lembar evaluasi pikiran atau cognitive restructuring worksheet begitu. Nah ini nanti Riri isi, ini ada petunjuknya, bisa Riri baca dulu. Itu hasil dari yang kita lakukan hari ini. Jadi kita merangkumnya dalam satu kertas tersebut. Bisa Riri baca. Itu di belakang ada petunjuknya itu. So, terus kita dari sini ya. Ada kan? Kita dulu. Nah, ini istilah situasi pemicu dengan kejadian nyata yang dialami konseli, misalnya waktu luang, malam hari, saat merasa bosan dan lain sebagainya. Itu kan ini ada ini situasi pemicunya. Ini contohnya, yang digunakan itu contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Coba kamu baca. Kapan dan di mana kamu mulai merasakan lelah kamu? Nah, pasti Riri tahu kan kapan dan mulai dari mana. Ketika apa? Kok aku pengen nonton gitu. Bisa kan? Iya. Nah, ada kan pasti. Terus itu juga
mengidentifikasi pikiran positif yang muncul, misalnya berupa pembenaran atau dorongan sesaat. Terus yang ketiga ada catatan perasaan, misalnya Riri merasa senang, cemas, atau takut, dan perilaku yang dilakukan setelah pikiran itu muncul. Terus juga ini nanti Bu Rizky mengajak Riri untuk mengganti pikiran yang otomatis yang tadi, yang pikiran tidak bagus, yang negatif tadi, dengan pikiran yang bagus. Jadi pikiran yang irasional ke pikiran yang rasional begitu. Terus selanjutnya ini Riri bisa mulai mengisi apa enggak? Ini kan sudah ada ini contoh-contohnya gitu. Ya, nanti kalau kurang paham bisa langsung ditanyakan aja ya. Disingkat aja nggak apa-apa tulisannya. Yang penting Riri paham gitu. Yang pertama itu tadi kan kapan dan di mana Riri mulai merasa ingin menonton. Nah tadi di rumah kan menontonnya? Iya, di rumah pada saat apa gitu. Terus selanjutnya pikiran otomatis itu coba dibaca yang tulisan warnanya. Apa yang terlintas di pikiranku saat itu? Nah, yang terlintas pikiran Riri itu apa? Ketika Riri pengen melihat drakor itu tadi, atau idol K-pop tadi, konten K-pop, yang terlintas apa? Terlintas kadang mikir ada tugas nggak? Nah itu coba ditulis saja. Terus nih perasaan dan perilaku yang muncul, misalnya tadi ketika Riri melakukan hal tersebut merasa senang, bahagia, atau sedih atau susah begitu, ditulis saja. Apa perasaan dan perilaku yang Riri rasakan? Nah bahagia, tulis saja. Sudah? Nah, kalau sudah ini pikiran rasional pengganti. Coba dibaca. Apa yang seharusnya kamu pikirkan agar lebih sehat dan membantu belajar? Coba dari beberapa pernyataan tadi yang sudah Riri sebutkan di situ tadi, coba Riri berikan solusi untuk diri Riri sendiri untuk menghilangkan atau untuk mengurangi hal tersebut agar lebih sehat dalam membantu belajar Riri. Karena tadi kan Riri merasa terhambat juga, atau kayak mengantuk di kelas, terus PR-nya nggak dikerjakan, akhirnya dikerjakan di sekolah pagi-pagi kayak gitu. Nah dari hal tersebut solusi dari Riri sendiri coba ditulis. Tadi kan Riri juga sudah menyebutkan kan, ya ditulis saja di situ. Sudah ya. Sekarang kalau sudah ditulis coba Riri baca. Ini kan dari situasi pemicu apa, pikiran otomatis apa, perasaan perilaku apa, dan pikiran rasional pengganti apa. Jadi ini berisi jelasan sedikit ya. Pikiran rasional itu kayak pikiran yang dipikirkan Riri secara positif untuk mengatasi gejala tersebut, seperti itu. Paham? Nah, ini coba dibaca situasi pemicu apa gitu, coba dibaca ini. Situasi pemicu kapan dan di mana kamu? Itu nggak usah dibaca, langsung aja. Langsung jawabannya. Situasi pemicu terus jawabannya. Di rumah pada saat merasa bosan atau gabut. Terus pikiran otomatis terpikirkan tentang tugas sekolah atau PR. Gitu. Terus perasaan dan perilaku. Merasa bahagia. Oke, karena dapat menonton itu tadi ya. Iya. Terus pikiran rasional penggantinya. Membatasi tontonan drakor pada saat sudah malam dan segera tidur pada saat malam hari. Oke, benar. Sudah ya. Ayo sudah bisa Kasih nama. kasih nama. Kasih nama. Mau panggil aja Pak Wahyu. Tadi kan sudah ngomong. Sekarang pilih aja. Nah, sekarang kan Riri sudah mengisi ini. Nah, setelah Riri mengisi ini, apakah Riri akan melakukan tindakan dari yang sudah Riri tulis ini, menerapkan dalam kehidupan Riri selanjutnya, kebiasaan Riri selanjutnya? Iya. Kenapa? Karena Karena
sudah tahu dampaknya gimana kan harus diperbaiki kan. Jadi begini, Bu Rizky jelaskan sedikit ya. Dengan Riri membatasi tontonan tadi karena sudah malam, bukan berarti Riri tidak merasa bahagia. Jadi dengan Riri membatasi juga kan Riri masih merasa bahagia, karena bukannya Bu Rizky ataupun Riri itu ingin Riri itu sama sekali tidak menonton atau tidak melihat hal tersebut, tetapi masih bisa menonton drakor tadi, terus nonton konten K-pop tadi, tapi ya itu tadi harus dibatasi kapan harus melihat, terus kapan harus kita tidak menonton karena ada tanggung jawab yang harus didahulukan, seperti itu. Dari sini Riri merasa ini enggak kayak menyesalkah atau merasa takut nanti berarti kalau aku nggak boleh lihat ini drakor atau mau lihat idol K-pop tadi, perasaan cemas nggak? Enggak kan ya, karena itu tadi, karena Riri kan sudah sepakat juga bahwa Riri itu mengalami beberapa gejala karena mungkin itu tadi Riri tidak bisa membatasi waktu, membatasi diri dan membatasi waktu melihat K-pop atau melihat drakor tadi. Tapi ketika Riri bisa membatasi, Riri kan bisa mengetahui baik buruknya atau bisa mengetahui waktu juga, ya kan? Kalau sudah, ini waktunya juga sudah hampir habis ya, sudah hampir 40 menit. Nah, sudah nggak terasa juga kita sudah lama ngobrolnya. Nah, begini Riri, setelah Riri melakukan hal ini, apa sih yang dapat disimpulkan Riri dari kegiatan konseling individu pada hari ini? Dapat mengubah ini buat membatasi nonton drakor, terus jadi lebih sadar, terus lebih bisa mengatur waktu belajarnya juga kan. Nah, terus ini Riri merasa lega nggak kalau dalam gejala ini Riri bisa terbantu dalam mengatasi permasalahan ini? Merasa terbantu ya. Jadi kayak Riri bisa mengetahui berarti aku sudah tidak ingat waktu, sudah karena menjadi kebiasaan yang membuat aku melupakan segala tanggung jawabnya Riri, gitu ya kan. Dari hal ini kan Riri bisa mengetahui berarti yang harus aku lakukan seperti ini kan negatif, jadi yang harus aku lakukan untuk hal yang positif bagaimana kan bisa Riri tahu, ya kan? Iya. Oke. Terus ini Riri selanjutnya Bu Rizky punya kuesioner yang terakhir ya. Yang terakhir ini yaitu evaluasi hasil kuesioner umpan balik pada layanan konseling individu pada hari ini. Jadi Riri ini mengisi kayak beberapa pernyataan kayak kegiatan hari ini itu Riri merasa bagaimana, seperti itu. Terus ini tinggal Riri silang aja ya, cuma beberapa aja. Catatan Bu Rizky juga. Merasa pas gitu, nggak sesuai gitu. Jadi dijawab aja sesuai dengan perasaan Riri pada hari ini ketika mengikuti kegiatan konseling sama Riri gitu. Itu aja. Sudah kan? Terima kasih ya. Nah, kalau sudah ini kan kita sudah selesai waktunya juga. Terus sekarang Bu Rizky tanya,
kesan dan kesannya Riri mengikuti kegiatan konseling individu pada hari ini apa? Saya biasa sangat Terus jadi tahu juga Bu Sina juga suka apa K-pop juga gitu. Tapi ya benar tadi sama seperti yang Bu Sina katakan, kita harus bisa membatasi ya Riri. Jadi kapan kita harus menonton, kapan tidak, dan kapan kita harus membagi waktu kita seperti itu. Jadi jangan sampai tanggung jawab kita itu terlalaikan seperti itu ya. Enggak terasa juga waktunya udah hampir habis ya. Sekarang habis ini Riri mau kemana? Ke kelas ya? Habis ini pelajaran apa? Kebetulan juga bahasa Jawa. Jadi bisa Riri habis ini konsentrasi ya belajarnya, terus mengerjakan tugasnya harus lebih rajin lagi ya. Jadi jangan sampai Riri itu habis ini merasa mengeluh atau merasa termenung karena habis konseling sama Bu Rizky, tapi justru membuat Riri itu semakin bersemangat. Ternyata yang aku lakukan ini tidak sepenuhnya salah, seperti ya kan? Tapi ada hal yang harus Riri perbaiki kayak gitu ya kan? Tapi sebelum ini sholat dulu ya? Oh enggak, halaman, ya nggak apa-apa. Tapi habis ini Riri istirahat kan? Iya, waktunya istirahat. Nggak terasa sudah kan? Gimana? Lega? Ya, ya. Jadi semoga pertemuan kita pada hari ini memberikan manfaat juga kepada Riri dan juga Bu Rizky. Terus semoga kita bisa bertemu di kegiatan selanjutnya ya Riri. Jadi nanti Bu Rizky juga tetap memantau perkembangan Riri selanjutnya ketika di kelas bagaimana, dan juga kemungkinan Bu Rizky nanti menghubungi orang tuanya Riri begitu untuk memantau Riri ketika di rumah bagaimana, apakah sudah melakukan tanggung jawabnya apa tidak seperti itu ya. Riri bisa meninggalkan ruangan BK sekarang nggak apa-apa. Bu Rizky akhiri ya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.